Asal-usul postmodernisme. Munculnya pemikiran postmodernisme melibatkan setidaknya 4 konteks yang terkait satu sama lain. A. Postmodernisme menarik kesimpulan-kesimpulan radikal dari sejumlah perkembangan dalam filsafat. Postmodernisme merupakan kritik terhadap asumsi-asumsi khas masa pencerahan. Mereka juga menolak klaim-klaim universal atas nama moralitas yang berdasarkan pada akal murni atau kodrat manusia. B. Konteks kedua yang penting bagi terbentuknya pemikiran postmodernisme berasal dari sejarah Eropa pada abad ke-20. Misi kolonial negara-negara Eropa untuk membudayakan modernitas serta pencerahan telah kehilangan kepercayaan. Pembantaian lebih dari 6 juta orang memberikan pukulan fatal pada sejarah Barat sebagai pusat kebudayaan yang diunggulkan. Pembantaian oleh kaum Nazi dilihat sebagai kemunduran dari kemajuan modernitas dan pencerahan. C. Konteks ketiga bersifat historis dan intelektual. Hari ini menyangkut nasib Marxisme. Konteks berikutnya berasal dari perkembangan seni dan teori seni. Ciri-ciri postmodernisme. Salah satu ciri utama postmodernisme yang menimbulkan rasa simpati adalah penolakan mereka atas klaim status istimewa dari seni atau budaya tinggi atau klasik. Berbeda dengan seni modern yang mengakui makna religius seni, postmodernisme menolak segala distingsi absolut antara budaya klasik dan budaya salon, antara seni dan hiburan. Larutnya aura dari karya-karya seni yang besar atau agung sebagai akibat dari kemudahan reproduksi yang diberikan oleh teknologi. Seni postmodern dapat dilihat sebagai hasil dari kekuatan peran teknologi informasi dan komunikasi dalam masyarakat. Ciri yang kedua adalah rujukan pada diri atau self-referentiality dan skeptisisme epistemologis. Self-referentiality adalah gaya hidup berpikir kritis, misalnya mencari sesuatu yang sebenarnya. Contoh, di saat seseorang mengatakan tentang sesuatu, kita tidak langsung percaya begitu saja. Kita akan mencari tahu fakta sebenarnya terlebih dahulu sebelum langsung percaya. Ciri yang ketiga, terdapat ambivalensi dalam postmodernisme. Ambivalensi berarti memiliki dua makna namun keduanya saling bertolak belakang. Di dalam postmodernisme, terdapat dua jenis, yaitu postmodernisme resisten dan postmodernisme reaktif. Yang pertama adalah postmodernisme yang kecewa terhadap modernitas, sedang yang kedua adalah postmodernisme radikal yang menantang. Akibatnya, evaluasi kritis atas postmodernisme juga bersifat ambivalen. Postmodernisme dilihat sebagai tempat istirahat akhir bagi inteligensi kritis atau sebagai bentuk semu dari neokonservatisme. Pandangan dualistis tentang kenyataan, yakni subjek-objek, spiritual material, manusia dunia, telah menyebabkan krisis ekologi karena alam dieksploitasi dan dikuras secara berlebihan. Lalu modernisme melahirkan pandangan yang bersifat objektif dan positivistik, sehingga cenderung menjadikan manusia sebagai objek dan masyarakat pun direkayasa bagaikan mesin. Selain itu, modernisme juga mendudukan ilmu-ilmu positif empiris sebagai standar kebenaran tertinggi. Akibatnya, nilai-nilai moral dan religiusitas kehilangan wibawanya. Selain itu, muncul juga disorientasi moral religius. Lalu, modernisme juga melahirkan materialisme. Materi dianggap sebagai kenyataan yang paling mendasar. Aturan mainnya adalah yang kuat yang menang, atau survival of the fittest. Lalu, modernisme melahirkan militerisme karena norma moral-moral religius telah kehilangan kekuatannya. Maka kekuasaan dengan kekerasan menjadi satu-satunya cara untuk mengatur manusia.
Yang terakhir adalah modernisme mendukung bangkitnya kembali tribalisme, yakni mentalitas yang mengunggulkan satu suku atau kelompok sendiri. Ini merupakan konsekuensi logis dari hukum survival of the fittest. Tiga kelompok postmodernisme. Dampak-dampak buruk modernisme yang disebutkan di atas memicu berbagai gerakan postmodernisme yang ingin merevisi paradigma modernisme. Gerakan ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori. Yang pertama, kelompok New Age. Metafisika New Age cenderung ingin menggali kembali pemikiran-pemikiran kuno. Dan selanjutnya, kelompok kedua, kelompok yang terkait pada dunia sastra dan masalah linguistik. Masalah utama adalah masalah dekonstruksi. Mereka mendekonstruksi atau membongkar segala unsur penting dalam sebuah gambar dunia seperti diri, Tuhan, tujuan, makna, dan lain-lain. Dekonstruksi ini bermaksud mencegah kecenderungan totalitarisme ini di semua sistem, namun cenderung jatuh ke dalam relativisme dan nihilisme. Dan kelompok ketiga, kelompok modernisme revisioner. Kelompok ini ingin merevisi modernisme tidak dengan menolak modernisme secara total, tetapi dengan memperbarui premis-premis modernitas, jadi lebih sebagai kritik terhadap modernitas untuk mengatasi berbagai dampak negatif. Misalnya mereka tidak menolak sains. Tiga kata kunci postmodernisme. A. Decentric. Tidak ada lagi satu teori atau paradigma yang absolut, yang pusat tidak lebih unggul dari yang pinggiran. Budaya postkolonial menjadi sebuah pemberontakan dari yang pinggiran melawan yang pusat. B. Difference. Mencakup dua makna, yakni berbeda atau to differ, yaitu mencakup ruang, sedangkan menunda yang mencakup waktu. Produksi makna selalu tertunda dan ditopang oleh makna-makna alternatif. Kata-kata membawa banyak makna, jadi bahasa tidak bersifat representasional, dan makna secara inheren tidak stabil, sehingga makna selalu menggelincir. C. Deconstruction. Mendekonstruksi artinya memisahkan, melepaskan, membuka untuk mencari, serta menunjukkan asumsi-asumsi sebuah teks. C. Deconstruction. Mendeskonstruksi artinya memisahkan, melepaskan, membuka untuk mencari, serta menunjukkan asumsi-asumsi sebuah teks. Dekonstruksi khususnya membongkar hierarki oposisi biner seperti bicara tulisan, realitas penampakan, budaya alam, dan lain-lain. Dalam budaya barat, bicara lebih unggul dari tulisan, realitas lebih unggul dari penampakan, lelaki lebih unggul daripada wanita. Dekonstruksi mencoba untuk menunjukkan tegangan antara apa yang ingin dikatakan oleh sebuah teks dan apa yang tidak dapat dikatakan oleh teks tersebut. Seni-seni visual. Teori-teori postmodern dalam seni meliputi dua aliran utama. 1. Kelompok pertama diwakili oleh karya-karya Charles Jencks dan teman-temannya. Mereka dapat disebut pluralis konservatif. Mereka tidak terlalu peduli dengan kehancuran modernisme. 2. Kelompok kedua dapat disebut sebagai pluralis kritis. Mereka berusaha untuk melampaui atau mengatasi modernisme dengan memperlihatkan kelemahan dan ketidakstabilan di dalamnya. Tetapi dengan berbuat demikian, mereka justru memelihara beberapa unsur modernisme dan seni-seni avant-garde. Estetika postmodern. Dalam estetika budaya kontemporer, postmodernisme mengambil dua pendekatan atau modus. Yang pertama adalah modus mainstream, yakni melalui pastiche, imitasi atas hal-hal di masa lalu. Yang kedua adalah modus oposisional, yakni dalam keputusasaan atas kehampaan atau nothingness melalui parodi, penyajian isi, bentuk, dan style secara ironis. Contoh adalah novel dan drama-drama karya Samuel Beckett. Simulasi artinya menirukan genre atau style sebelumnya. Parodi artinya imitasi yang bersifat ironis. Pastis artinya
imitasi yang tidak bersifat ironis. Seni postmodern mengambil dari objek image yang sudah ada dan mengulangi atau menciptakan kembali sebagai hal yang sama. Contoh pastiche adalah berikut ini, buku karya Arthur Conan Doyle yang berjudul Sherlock Holmes telah berulang kali diadaptasi ke film. Bahkan yang terbaru ada serial televisi yang berjudul Sherlock. Keduanya merupakan imitasi dari buku tersebut tanpa ada unsur ironis. Karena itu, film dan serial televisi ini dapat disebut sebagai pastiche. Contoh parodi adalah film yang berjudul Epic Movie, film yang mengadaptasi dari banyak film yang sudah pernah ada sebelumnya. Sisi ironisnya bisa dilihat dari salah satu adegan berikut ini, di mana terdapat bajak laut yang dikelilingi oleh wanita cantik berbikini. Di hidup nyata tidak ada bajak laut yang dikelilingi wanita berbikini. Bajak laut justru biasanya dikelilingi oleh awak-awak kapal yang lain. Inilah mengapa hal ini disebut parodi. Konsep kedua adalah prefabrication. Dalam sinema postmodern, bagian dari rangkaian ide yang dihasilkan oleh film sebelumnya yang diseleksi kembali. Contoh yang paling nyata terdapat dalam film Spider-Man dan The Amazing Spider-Man. Keduanya memang bercerita tentang Spider-Man, tetapi keduanya memiliki perbedaan. Di dalam film Spider-Man, Peter Parker mendapatkan kekuatannya secara alami. Ia bahkan bisa benar-benar mengeluarkan jaring laba-laba dari tangannya. Sedangkan di film The Amazing Spider-Man, Peter membutuhkan gadget tertentu untuk bisa mengontrol jaring laba-labanya. Konsep ketiga adalah intertextuality. Intertext adalah cara di mana media berinteraksi dengan teks-teks lain. Contoh nyatanya bisa dilihat dalam cuplikat film Scott Pilgrim vs. The World berikut ini. You know this one girl with hair like this? Yes, that's Ramona Flowers. She's out of your league. You know her? Tell me now. She just moved here, got a job at Amazon. I have to order something really cool. Scott, are you waiting for the package you just ordered? Maybe. Scott Pilgrim? Hi, I was thinking about asking you out, but then I realized how stupid that would be. That's okay. You can just sign for this, alright? So do you want to go out sometime? If I say yes, will you sign for your damn package? So yeah, 8 o'clock? Come to this Battle of the Bands thing. You have a band. Yeah, we're terrible. Mr. Pilgrim! I'm Ramona's first evil ex-boyfriend. What? Wait, we're fighting over Ramona? Didn't you get my email explaining the situation? I skimmed it. What was that all about? If we're gonna date, you may have to defeat my 7 evil exes. So what you're saying is we are dating? I guess. Does that mean we can make out? Sure. Konsep keempat adalah bricolage. Kata yang dipakai untuk merujuk pada proses adaptasi atau improvisasi, di mana aspek satu gaya dapat makna berbeda ketika dijajarkan dengan ciri khusus gaya lain. Contoh bricolage terdapat di lagu berikut ini, di mana musik dangdut biasanya dianggap sebagai musik bagi kalangan bawah, sedangkan musik jazz atau swing biasanya khas sebagai musik bagi kalangan atas. Ia berhasil mengubah makna lagu dangdut menjadi terdengar seperti lagu swing yang sangat berbeda maknanya. Asyik kenal dirimu, asyik dekat denganmu. Ternyata kamulah satu-satunya yang membuatku selalu asyik kenal dirimu, asyik dekat denganmu. Yang pertama adalah sign atau tanda. Sign atau tanda adalah refleksi sebuah realitas mendasar. Contohnya adalah rambu pengisian bensin. Di dalam rambu tersebut terlihat gambar tangki bensin. Rambu tersebut menunjukkan yang memang akan ditemukan di sana. Rambu tersebut menunjukkan bahwa kita memang akan menemukan tangki bensin di tempat tersebut. Yang kedua adalah tanda sebagai topeng dan penyimpangan terhadap realitas mendasar. Contohnya adalah lambang tengkorak, tanda bahaya. Lambang tengkorak bukan berarti kita akan menemukan tengkorak, tapi kita mengerti bahwa lambang tersebut berarti mematikan atau berbahaya.
Yang ketiga adalah tanda sebagai topeng untuk menunjukkan absennya yang mendasar. Contohnya adalah patung Soekarno. Patung tersebut dibangun untuk mengenang jasa Presiden Soekarno yang sudah meninggal. Patung tersebut bukan menandakan adanya Presiden Soekarno, tetapi patung tersebut menandakan Presiden Soekarno yang justru telah tiada di dunia ini. Yang keempat adalah tanda tidak lagi memiliki hubungan atau merujuk pada realitas di luar dirinya. Contohnya adalah merek baju Hammer. Hammer dalam bahasa Inggris berarti palu, dan dalam hal ini, merek Hammer tidak menjual palu atau perkakas apapun. Hammer justru menjual pakaian. Tulisan Hammer di sini merujuk pada realitas di luar dirinya. Jean Baudrillard, sosiolog Prancis yang terkenal, kritikus budaya, dan ahli teori postmodernitas, dilahirkan pada tahun 1929 di sebelah utara kota Reims. Simulasi. Konsep Baudrillard mengenai simulasi adalah tentang penciptaan kenyataan melalui model konseptual atau sesuatu yang berhubungan dengan mitos yang tidak dapat dilihat kebenarannya dalam kenyataan. Model ini menjadi faktor penentu pandangan kita tentang kenyataan. Segala yang dapat menarik minat manusia seperti seni, rumah, kebutuhan rumah tangga, dan lain-lainnya melalui berbagai media dengan model-model yang ideal. Di sini batas antara simulasi dan kenyataan menjadi tercampur aduk sehingga menciptakan hyperreality di mana yang nyata dan yang tidak nyata menjadi tidak jelas. Simulakra adalah sebuah tiruan dari tiruan. Contoh, seorang fotorealis yang bisa melukis sebuah simulakrum karena ia melukis dari sebuah foto yang sudah merupakan dari tiruan dari yang asli. Simulasi adalah sebuah sistem instruksi matematis yang dikomputerisasi dan dapat membuat tiruan realitas yang kita inginkan. Hasil tiruan ini disebut realitas virtual. Dalam pembahasan Baudrillard mengenai simulacrum, tentu kita pasti akan teringat mengenai teori tiruan milik Plato. Walaupun keduanya membahas mengenai tiruan, tapi sesungguhnya keduanya memiliki perbedaan. Menurut Plato, dalam simulacrum terjadi dua langkah reproduksi, yaitu yang pertama tiruan yang sama persis dengan aslinya, yang kedua tiruan yang diubah. Sedangkan menurut Baudrillard, dalam simulacrum terjadi 4 langkah reproduksi, yaitu yang pertama, basic reflection of reality, di mana tiruan tersebut benar-benar refleksi dari realita yang ada. Yang kedua, perversion of reality, di mana tiruan tersebut menyimpang dari realita yang ada. Yang ketiga, pretense of reality, adalah tiruan dari yang tidak ada di realita. Yang keempat, simulacrum, di mana tiruan tersebut tidak terkait dengan realita apapun. 3 tatanan simulakra. Yang pertama adalah tiruan atau counterfeit, yaitu pola yang dominan pada masa klasik, dari masa Renaissance sampai masa revolusi industri. Yang berlaku adalah hukum nilai atau alami. Yang kedua adalah produksi atau production. Pola yang dominan dalam masa industri yang berlaku adalah hukum nilai atau pasar. Yang ketiga adalah simulasi atau simulation. Adalah pola yang dominan di masa postmodern sekarang. Yang berlaku adalah hukum nilai yang berstruktural. Contoh, dinilai sebagai sebuah model sempurna dari semua tatanan simulakra. Semiotika adalah teori produksi dan interpretasi makna. Prinsip dasarnya adalah bahwa arti dibuat dengan cara menggunakan tindakan dan benda-benda yang berfungsi sebagai tanda atau sign yang berfungsi sebagai alat komunikasi. Beberapa orang mengartikan semiotika dengan kedustaan karena biasanya semiotika tidak menunjukkan atau menampilkan 100%
wujud dari benda yang ingin disimbolkan. Karena semiotika hanya bersifat sebagai simbol yang menyampaikan makna yang tersirat. Hyperreality. Hyperrealitas menciptakan satu kondisi yang di dalamnya kepalsuan berbaur dengan keaslian, masa lalu berbaur masa kini, fakta bersimpang siur dengan rekayasa, tanda berlebur dengan realitas, dusta bersenyawa dengan kebenaran. Kategori-kategori sebenarnya kepalsuan, keaslian, isu, realitas seakan-akan tidak berlaku lagi di dalam dunia seperti itu. Keadaan dari hiperrealitas ini membuat masyarakat modern ini menjadi berlebihan dalam pola mengkonsumsi sesuatu yang tidak jelas esensinya. Kebanyakan dari masyarakat ini mengkonsumsi bukan karena kebutuhan ekonominya, melainkan karena pengaruh model-model dari simulasi yang menyebabkan gaya hidup masyarakat menjadi berbeda. Mereka jadi lebih concern dengan gaya hidupnya dan nilai yang mereka junjung tinggi. Baudrillard menganggap era postmodern ini adalah era transestetik, keadaan di mana situasinya tidak dapat dijelaskan. Di era postmodern ini, segala hal yang ingin dicapai telah tercapai pada era modern. Penemuan besar juga telah tercipta, sehingga masa ini bisa disebut sebagai masa after orgy, di mana klimaks dari semua hal tersebut adalah saat semuanya tercapai di era modern. Sekarang adalah masa setelah klimaks tersebut, masa di mana semuanya sudah pernah tercapai, masa yang tidak jelas arahnya akan kemana. Maka di zaman sekarang ini, orang seringkali reproduksi hal yang sudah ada, bukannya menciptakan hal yang baru. Inilah yang dimaksud dengan masa transestetik. Analisa film Star Wars. Setelah mempelajari hal-hal tadi, kami akan mencoba memberi contoh analisa film berdasarkan konsep estetika Baudrillard. Contohnya adalah film Star Wars. Star Wars memiliki konsep dekonstruksi yang cukup terlihat, di mana yang diangkat bukanlah masa lampau yang aktual, tetapi lebih pada berbagai macam pengalaman naratif, yakni film tentang petualangan, fiksi ilmiah, yang merupakan ciri pengalaman tahun 1950-an. Lokasinya pun mereka menciptakan lokasi yang baru sendiri. Inilah mengapa Star Wars adalah film yang sangat memiliki konsep dekonstruksi yang kuat. Kebalik.